Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musyarofa dari kelas Matematika PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan materi topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru yang juga memiliki pekerjaan sebagai pengajar di salah satu tempat bimbingan belajar. Sebelumnya, setelah saya menyelesaikan kuliah pendidikan saya berkesempatan menjadi seorang guru di sekolah. Setelah saya mencoba bekerja di sekolah, saya menyadari bahwa pengajar dan pendidik adalah hal yang berbeda. Menjadi seorang guru jarang terpikirkan oleh banyak orang, karena menjadi guru bukanlah hal yang mudah dan banyak pengorbanan yang harus dikorbankan. Seringkali hal yang dikorbankan dengan hasil tidak sepadan. Di sini, saya akan menjelaskan alasan saya menjadi guru. Selain guru merupakan profesi yang mulia, alasan saya menjadi seorang guru karena saya suka berbagi ilmu kepada orang lain. Saya menyukai suasana saat mereka mengetahui sesuatu hal yang baru. Itulah alasan saya untuk menjadi seorang guru. Sekarang, mari kita kembali ke perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan di masa lalu hanya dibatasi dan diperuntukkan bagi bangsa Eropa yang menguasai Nusantara dan bagi para bangsawan saja. Rakyat biasa tidak diperkenankan untuk menempuh pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan dengan mendirikan sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan bagi calon pegawai. Pada saat yang bersamaan, didirikanlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, di mana anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya guna membantu usaha dagang. Selain itu, mereka juga memberikan pendidikan bagi calon murid dokter untuk kepentingan mereka, yaitu guna menangani wabah cacar air di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada tahun 1920, muncullah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran, di mana dapat menjadikan semangat baru bagi masyarakat pribumi. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah wadah untuk anak-anak bangsa Indonesia dapat belajar dan menuntut ilmu. Tempat tersebut didirikan di Yogyakarta yang dinamakan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Di Taman Siswa juga dikenalkan dan diajarkan budi pekerti dan pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia tidaklah langsung merdeka. Pendidikan yang membelenggu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang menyebabkan anak didik merasa tidak bebas beraktivitas sehingga anak didik tidak mandiri dan tidak bebas berkreasi. Isu kritis yang terjadi di masyarakat saat ini bahwa pendidikan Indonesia kaku dan mematikan kreativitas siswa, di mana proses pembelajarannya masih terkontaminasi dengan pola lama yang masih menganggap bahwa siswa sebagai objek. Belum terciptanya pola ideologis dalam pembelajaran, serta cara-cara demokratis dalam pola pendidikan saat ini. Pada masa Orde Baru sampai era reformasi, pendidikan dititik beratkan pada pertumbuhan kuantitatif. Hal ini terbukti dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik masih tertinggal. Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil, karena pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Misalnya, penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan itu merupakan kodrat alam. Di dalam semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara menuliskan kalimat
Ingarso Sungtulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, yang memiliki arti di depan pendidik memberi contoh, di tengah pendidik memberi ide, dan di belakang pendidik memberi dukungan. Di mana saat ini semboyan tersebut terus dipakai dan dijadikan logo pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan pergeseran fokus kegiatan dari guru ke siswa, atau sering disebut juga pendekatan yang berpusat pada siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada siswa meliputi pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran induktif. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melepaskan belenggu pendidikan dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu menggunakan model pembelajaran STEAM. Model pembelajaran terpadu yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas terkait masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang terakhir yaitu menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah dalam memperoleh materi yang dipelajari. Dari materi-materi yang telah dipaparkan, sebagai calon guru, saya harus bisa menanamkan prinsip bahwa pendidik selalu belajar menyesuaikan perkembangan zaman. Selain itu, harus selalu mengimplementasikan pendidikan yang merdeka. Dan yang terakhir, menanamkan prinsip bahwa pendidikan menuntut hidup peserta didik sesuai dengan kodratnya. Implementasi yang bisa saya lakukan di sekolah dan di kelas yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemudian, yang kedua, mengikuti kegiatan pengembangan diri. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga yang mendengarkan dapat memahami dan menjadi bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.